Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik statis. Dalam listrik statis ini ada beberapa hal-hal yang pokok. Yang pertama itu mengenai hukum kolom. Kemudian yang kedua itu ada medan listrik. Kemudian ada potensial listrik. Kemudian energi, potensial listrik, dan yang terakhir itu mengenai kapasitor. Dalam pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai hukum kolom. Hukum kolom dulu. Hukum kolom ini berkaitan dengan gaya kolom. Saya hapus dulu ini. Mengenai gaya kolom. Oke, gaya kolom. Misalnya ada dua buah muatan listrik. Ada muatan listrik Q1, kemudian ada muatan listrik minus Q2. Nah, dua buah muatan ini akan menghasilkan gaya kolom. Ada gaya kolom yang berasal dari muatan 1, F1, 2, dan ada gaya kolom yang berasal dari muatan 2, 1. Nah, karena keduanya itu berbeda tanda, satu bernilai positif dan satu bernilai negatif, maka gaya kolom antara kedua muatan itu saling tarik-menarik. Nah, ini istilahnya tarik-menarik. Kalau misalnya ada dua buah muatan lagi, misalnya ini ada muatan Q1 yang bernilai positif, dan ada muatan 2 yang juga bernilai positif, maka gaya kolomnya akan berlawanan arah. Nah, ini ada gaya kolom pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Begitu juga pada muatan 2. Ada gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Gaya kolom selalu timbul atau muncul karena ada interaksi antar dua muatan. Bisa lebih. Nah, ini sering disebut gaya kolomnya tolak-menolak. Tolak-menolak. Gitu. Antar dua muatan ini dipisahkan oleh jarak misalnya R. Kalau ditulis R12 artinya jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Sama dengan R21. Sering disebut jarak muatan 2 terhadap muatan 1. Begitu pula dengan gambar yang di sebelahnya, yang sebelah kiri, ini juga sama. Anggap ini panjangnya L. Maka kalau L1 dan L2. Jarak muatan 1 ke muatan 2. Bisa juga disebut
L21, jarak muatan 2 ke muatan 1. Jadi bebas saja mau L, R, boleh yang mana saja. Yang penting maknanya adalah jarak antara dua muatan itu bisa disimbolkan dengan huruf R atau disimbolkan dengan huruf L. Bergantung mana yang biasa ada di dalam buku. Nah, kalau di buku biasanya menggunakan R12. Berapa besar gaya kolom? Nah, tadi sudah dibuatkan, misalnya ada dua buah muatan Q1 muatan positif dan ada muatan 2 Q2 bermuatan negatif yang dipisahkan pada jarak R12. Misalnya ini R12. Maka gaya kolom yang dialami oleh muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2 itu besarnya sama dengan K Q1 Q2 R12 kuadrat. Begitu pula gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 yang disebut F21. Besarnya sama, F21 sama dengan K Q2 dikali Q1 R21 kuadrat. Nah, inilah besar gaya kolom yang terjadi pada dua buah muatan listrik. Oke, nah, apa itu F12? Yaitu gaya kolom muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Kalau F21 gaya kolom muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. R12 sama dengan R21, yaitu jarak antara muatan 1 ke muatan 2. Oke. Kalau K itu adalah suatu konstanta. K itu konstanta listrik yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Ya, kalau kita lihat di sini K itu Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Salah ini satuannya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, inilah mengenai gaya kolom secara umum. Jadi kalau ada dua buah muatan listrik yang berjarak R, maka gaya kolomnya diformulasikan dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat.